Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan media sosial. Oke, jadi sebelum kita mengetahui apa itu definisi dari media sosial, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan apa itu media sosial, apa itu platformnya, apa itu karakteristiknya, dan apa itu juga jenis-jenis dari media sosial tersebut. Oke, mungkin kita di sini banyak telah mengetahui menggunakan media sosial yang terinstal pada laptop kita, pada smartphone kita. Jadi di sini kita wajib tahu dulu apa itu definisi media sosial. Jadi media sosial ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk melakukan suatu kegiatan komunikasi, edukasi, rekreasi, promosi maupun diseminasi dan berinteraksi dan lain-lainnya. Tetapi dalam menggunakan media sosial ini kita harus bijak menggunakannya karena banyak yang menyalahgunakan penggunaan media sosial ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten negatif seperti berita-berita hoaks, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut dan lain-lainnya. Hal ini sangat berbahaya karena ini memicu dari perpecahan, memicu dari kebencian yang menyebabkan disintegrasi suatu bangsa. Jadi ini adalah survei pada tahun 2017 yang diadakan atau yang dilakukan oleh Infografis, yaitu tentang penetrasi pengguna internet di Indonesia. Jadi dari total populasi kita itu sebanyak 262 juta orang. Pada tahun 2016 pengguna kita itu mencapai 132,7 juta, yang mana populasi itu lebih banyak dilakukan. Penggunaan internet ini banyak dilakukan oleh laki-laki sebanyak 52,5%, sedangkan perempuan itu sebanyak 47,5%. Pada tahun 2017 itu sangat meningkat tajam, yang mana pengguna internet itu sudah menaiki sampai 143,26 juta jiwa, yaitu sebanyak 54% dari 262 juta orang. Hampir setengah lebih itu penduduk Indonesia itu pengguna internet yang aktif, baik dia menggunakan untuk perbankan, untuk bermedia sosial, baik itu untuk kegiatan belanja dan lain-lainnya. Jadi di sini kita bisa dapat lihat juga dari hasil survei pada tahun 2017, layanan internet yang paling banyak diakses adalah yaitu penggunaan chatting sebanyak 89,37, kemudian penggunaan sosial media itu sebanyak 87,13, search engine yaitu penggunaan Google itu sebanyak 74,84, kemudian ada yang menggunakan untuk melihat gambar, video, download artikel dan lain-lainnya itu di bawah dari media sosial, yang mana media sosial sekarang sudah mencakupi dari chatting, search engine, lihat video, download dan lain-lainnya. Jadi pengguna internet yang paling banyak sekarang adalah penggunaan media sosial. Jadi dari sana kita dapat bahwa mendefinisikan apa itu media sosial. Jadi media sosial ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu laman atau suatu aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Kemudian menurut Gofar F. Khan dalam bukunya Social Media for Government, media sosial ini adalah sebuah platform berbasis internet yang dapat digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten yang berupa informasi, opini, dan minat dalam konteks yang beragam. Ada yang berupa informatif, ada yang berisi edukatif, ada yang berisi sindiran maupun kritik kepada khalayak yang lebih ramai lagi. Itu menurut Gofar F. Khan dalam bukunya Social Media for Government. Jadi selanjutnya kita masuk lagi ke karakteristik utama platform media sosial. Yang pertama itu adalah merupakan platform yang berbasis pengguna. Jadi platform media sosial sekarang itu adalah berbasiskan pengguna atau user. Jadi dulu sebelum perkembangan era digital, jadi media sosial itu hanya bersifat satu arah, yang mana sifat satu arah ini maksudnya hanya media sosial ini bisa terupdate datanya hanya bisa dilakukan oleh webmasternya saja atau adminnya saja. Sedangkan sekarang sudah merupakan dua arah, yang mana user itu bisa menjadi pengisi konten pada platform tersebut. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya adalah bersifat sangat interaktif. Jadi platform pada media sosial sekarang ini adalah berupa
interaksi antar pengguna. Jadi itu yang disebut dengan interaktif, yaitu adanya interaksi yang sangat signifikan antara pengguna user dengan webmaster juga, pengguna dengan pengguna juga. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristiknya adalah pengguna merupakan pembuat konten. Jadi di sini sekarang telah banyak berkembang platform-platform media sosial yang kita sangat ketahui yang saat ini adalah seperti YouTube, yang mana pengguna itu atau disebut dengan YouTuber itu sekarang dia yang mengisi konten pada platform media sosial tersebut. Jadi itulah merupakan salah satu karakteristik yang mana pengguna itu leluasa untuk mengisi konten-konten yang bermanfaat bagi semua orang. Karakteristik yang selanjutnya adalah pengguna itu bebas menentukan sendiri pengaturan akunnya. Oke, dalam karakteristik ini, suatu platform ini dia memberikan kebebasan kepada kita sebagai pengguna itu untuk mengatur bagaimana privasi dari akun media sosial kita. Bisa kita mengatur, mengisi informasi-informasi yang ingin kita tampilkan, jadi itu bebas. Jadi pengguna sekarang itu bebas mengatur sendiri pengaturan akunnya tersebut. Jadi ini merupakan salah satu karakteristik dari platform media sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah bergantung pada hubungan antar pengguna hingga komunitasnya terbentuk. Jadi sekarang itu platform media sosial itu sekarang itu banyak pengguna-pengguna itu saling berinteraksi, kemudian dia membentuk suatu komunitas sehingga mereka bisa mempunyai suatu minat yang kemudian dia membentuk suatu komunitas dalam sebuah platform media sosial. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah memberikan peluang koneksi yang nyaris tak terbatas. Jadi media sosial sekarang ini adalah bisa terhubung ke siapapun, dimanapun, kapanpun, dengan syarat utama harus mempunyai koneksi internet yang bagus. Jadi dengan adanya karakteristik ini, internet adalah suatu kunci utama dalam platform media sosial. Oke, kita lanjut lagi ke jenis-jenis media sosial. Yang pertama itu adalah kolaboratif project atau disebut juga dengan proyek kolaborasi, yang mana situs dari suatu platform ini membebaskan pengguna untuk bersama-sama membuat isi konten atau memperbaharui isi konten dari suatu media sosial tersebut. Yang kita ketahui yang sangat umum yaitu adalah Wikipedia. Jadi Wikipedia ini berisi tentang informasi-informasi yang bisa diisi oleh siapapun. Oke, jenis-jenis media sosial yang selanjutnya adalah komunitas konten. Jadi sesuai dengan namanya komunitas konten atau konten community, jadi media sosial ini merupakan penggunanya dapat berbagi konten dalam tipe media yang berbeda-beda. Contohnya dalam video, mereka bisa melakukan sharing terkait informasi kepada komunitas-komunitasnya itu berupa video, audio. Contohnya di sini adalah YouTube. Oke, ini adalah contoh dari sosial media yang merupakan konten community, yaitu berupa YouTube. Di sini merupakan YouTube dari saya, L'Academia Family, yang mana berisikan tentang edukasi, penelitian, pengajaran maupun pengabdian kepada masyarakat yang sangat berguna bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti-peneliti yang ada di Indonesia. Jenis-jenis media sosial lainnya yaitu situs jejaring sosial atau social networking sites. Di sini contohnya adalah Facebook, yang mana ini adalah merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lainnya dengan cara membuat suatu profil yang berisikan tentang data-data pribadi atau informasi pribadi kita, yang mana kita di sini bisa mengundang teman, bisa mengakses profil teman tersebut, dan bisa juga kita mengirim pesan-pesan singkat maupun panjang kepada teman yang kita undang tersebut. Contohnya Facebook, kalau dulu ada Friendster, ada MySpace, dan lain-lainnya. Ini adalah tampilan utama dari Facebook, yang mana di sini kita bisa menampilkan data-data diri kita bisa memposting video, bisa memposting gambar, kita bisa memposting status, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah Virtual Game World. Di sini merupakan platform yang mana mereplikasikan dunia 3 dimensi atau 3D, sehingga pengguna dengan pengguna lainnya itu dapat saling berinteraksi dalam suatu permainan, yaitu sesuai dengan namanya itu Virtual Game World. Jadi dalam suatu permainan itu kita nanti diberikan suatu avatar atau hero
selanjutnya kita nanti di dalam dunia jejaring sosial, yaitu di dalam dunia maya tersebut kita akan berkomunikasi. Contohnya di sini seperti Mobile Legends, PUBG dan lain-lainnya. Oke, ini dia tampilan dari permainan virtual game yaitu Mobile Legends, yang mana di sini terdiri dari hero-hero yang mana kita bisa mengakses atau menggunakannya dalam bermedia sosial dengan teman-teman yang merupakan permainan game. Oke, yang selanjutnya lagi adalah Virtual Social World, yang mana ini platform yang mirip dengan virtual game tadi, tetapi di sini interaksinya adalah lebih bebas lagi, seperti simulasi kehidupan seperti Second Life. Dan ada juga beberapa yang menyebut juga dengan seperti The Sims, permainan The Sims ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Tentang survei data terkait penggunaan media sosial yang paling aktif dilakukan oleh user, yaitu pada tahun 2018 pada bulan Januari didapatkan data yang paling terbanyak itu adalah YouTube, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian Line, BBM, Twitter, Google+, FB Messenger, LinkedIn, Skype, dan WeChat. Jadi ini adalah media sosial yang paling banyak dan paling aktif digunakan oleh masyarakat. Jadi setelah kita mengetahui jenis-jenis dan karakteristik dari media sosial, jadi kita harus tahu juga apa manfaat media sosial itu bagi individu. Yang pertama itu adalah fungsinya atau manfaatnya adalah sebagai media komunikasi digital, yang mana kita dapat saling membantu dalam pengguna saling berinteraksi dengan siapapun kapanpun, ya tentunya melalui koneksi internet. Kemudian juga sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Contohnya di sini dengan media sosial ini kita bisa menggunakan e-learning kayak Edmodo, Google Classroom, itu merupakan salah satu contoh dari media sosial yang merupakan sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai media hiburan. Jadi media sosial ini banyak digunakan oleh masyarakat itu atau oleh individu itu untuk bagaimana dia menghilangkan stresnya dengan cara mungkin dia mengakses YouTube dengan menonton atau melihat status teman-temannya, atau dia memposting status diri dia kepada orang lain agar dapat dilihat. Jadi merupakan kesenangan diri pribadi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Dengan penggunaan media sosial ini, kita atau orang dapat bisa mengisi informasi-informasi terkait lowongan kerja. Contohnya kita lihat banyak website maupun situs-situs seperti Instagram, Facebook yang berisi tentang informasi lowongan pekerjaan. Jadi media sosial ini sangat berguna juga bagi membuka lapangan pekerjaan. Kemudian manfaat penggunaan media sosial bagi organisasi. Oke, media sosial juga sama fungsinya seperti yang individu tadi, yang mana media komunikasi digital yang berguna bagi suatu organisasi, yang mana fungsinya itu adalah bagaimana suatu organisasi itu dapat berkomunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan media sosialnya. Contohnya dia menggunakan Twitter untuk mendapatkan informasi terkait pengaduan, bisa menggunakan WhatsApp dan lain-lainnya. Kemudian juga sebagai media pemasaran. Kalau media pemasaran di sini, media sosial itu dia gunanya agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar dapat mengetahui tentang apa-apa saja penjualan atau pemasaran digital yang ada pada organisasi tersebut. Kemudian juga manfaat penggunaan media sosial bagi pemerintah. Jadi di dalam pemerintah itu media sosial itu juga diatur di dalam lembaga pemerintahan. Di dalam media sosial pemerintahan, mereka juga akan meningkatkan kualitas pengelolaan media sosial, mengembangkan wawasan divisi tentang komunikasi antar lembaga, kemudian juga menyiapkan staf-staf humas yang memiliki kompetensi dasar tinggi, yang contohnya itu biasanya staf-staf Pranata Humas itu adalah orang-orang komunikasi. Kemudian juga mengaplikasikan bagaimana strategi komunikasi pemerintah terhadap masyarakat, karena sekarang maraknya media sosial. Jadi media sosial ini merupakan salah satu cara utama bagaimana pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat.
Jadi, media sosial ini didesain untuk menjaga meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Kemudian media sosial juga media interaktif yang mana ini sangat digunakan, sangat bermanfaat bagi humas agar lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian juga media sosial ini merupakan dokumentasi online yang mana kita lihat banyak lembaga-lembaga pemerintah itu setiap kegiatannya selalu merekam kegiatannya tersebut di dalam sosial media seperti YouTube dan juga mengupload foto-fotonya tersebut di dalam media sosial tersebut sebagai media pemasaran juga agar lebih transparan kepada publik. Contohnya mereka mengupload ke Twitter, ke Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian media sosial juga menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara komunikasi lintas budaya. Kemudian juga media sosial ini mendorong efisiensi pemerintahan karena tidak perlu lagi turun ke lapangan, hanya menggunakan media sosial untuk melakukan penyuluhan. Kemudian memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun, karena dengan media sosial ini kita bisa men-sharing apapun terkait kegiatan dari lembaga suatu pemerintahan, sehingga masyarakat langsung percaya dengan apa yang telah dilakukan terhadap lembaga pemerintahan tersebut. Kemudian juga menghadapi perkembangan zaman, karena zaman sekarang adalah zaman era digital, revolusi industri 4.0 yang mana semua sudah berbasis teknologi. Kemudian juga sebagai sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam, karena media sosial ini juga menyampaikan berita-berita yang mana apabila terjadi krisis atau bencana alam, media sosial inilah yang pertama yang paling update menginformasikan berita-berita tersebut. Oke, sekian video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.